Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Bapak penguji dan Ibu Tirani Turaningsih selaku peserta uji komprehensif. Ibu Tirani mendengarkan suara saya? Ya, saya dengar, Pak. Ya, baik. Ibu Tirani, sebelum kita memulai uji komprehensif yang Ibu akan laksanakan pada saat ini, perlu kami sampaikan bahwa saya Muhammad Said dan Bapak Dr. Muhammad Syukur memberikan kesempatan kepada Ibu untuk melaksanakan uji komprehensif. Setelah itu nanti akan diberikan masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konteks uji komprehensif yang Ibu lakukan. Kalau kita melihat secara uji komprehensif ini, ya namanya saja uji komprehensif, Ibu Tirani, ya. Semua hal yang terkait dengan proses pembelajaran itu bisa ditanyakan secara menyeluruh, sehingga saya berharap Ibu Tirani Turaningsih sudah menguasai semua aspek yang Ibu akan lakukan dalam uji komprehensif. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada sambil Bapak Dr. Syukur melakukan perjalanan ke kampus, saya kira sambil jalan kita mulai. Ibu Tirani, sudah siap Ibu Tirani? Ya Allah, siap, Pak. Sudah. Oke, baik. Berapa menit yang sudah ditentukan Ibu Tirani melaksanakan pembelajaran? Di sini, Pak, 50 menit untuk uji komprehensif. Enggak. Ya, silakan Ibu Tirani sesuai waktu, ya. Sesuai waktu yang telah ditentukan melaksanakan uji komprehensif. Silakan Ibu Tirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita berdoa dulu, ya. Sok, silahkan Ahmad berdoa, memimpin doa. Ya, selesai. Terima kasih Ahmad. Ya, hari ini yang tidak hadir siapa? Oh, Andika. Ya, Andika kenapa? Oh, iya enggak. Mudah-mudahan Andika cepat sembuh, ya. Ya. Hari ini pembelajarannya tentang lokasi kondisi alam Indonesia, ya. Ya, ketika kalian SD, ya, kalian kan sudah diajarkan oleh guru kalian tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, ya. Sekarang kita bagaimana di mana itu lokasi Indonesia, ya. Sekarang kita Ibu akan bertanya, negara apa yang dekat dengan Indonesia? Oh ya, Singapura. Bagus, ya. Pintar anak Ibu, ya. Sekarang kita mulai ke pembelajaran, ya. Untuk tujuan hari ini, tujuan pencapaian yang akan dicapai, ya, itu adalah setelah pembelajaran hari ini, kalian peserta didik harus dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia, menjelaskan letak geografis Indonesia, ya, dan menganalisis letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, menganalisis letak Indonesia terhadap aspek geografi, budaya dan sosial. Maaf, ya. Terus
menganalisis letak geologis Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Maaf Pak, boleh saya tampilkan PowerPoint-nya? Nah, ini adalah kondisi fisik Indonesia dan implikasinya. Nah, tadi tujuannya kan sudah Ibu ini ya, terangkan ya. Nah, sekarang letak geografis dan implikasinya terhadap keadaan alam. Ya, ini kalian harus tahu dulu letak geografis itu apa. Di sini ya. Letak geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi ya. Sekarang kalau letak Indonesia teh coba ini bacakan ya. Ya, terima kasih ya. Terus ini ternyata implikasinya itu Indonesia memiliki iklim musim ya atau muson ya. Nah, di sini ada iklim muson barat dan muson timur. Ini gambarnya. Kalian bisa pelajari ya, karena PowerPoint yang Ibu tayangkan ini sudah Ibu kasih ke WA kalian ya. Nah, selanjutnya ini terhadap sosial budaya, ekonomi, sosial dan budaya ya. Ini geografis, letak geografis. Sok bacakan, Indri. Ya, bagus ya. Ini ya kita bisa berkolaborasi dalam budaya ya. Ekonomi juga kita bisa kerjasama dengan mudah ya, karena kedekatan kita dengan negara-negara lain ya. Ini letak astronomis Indonesia. Nah, ini coba bacakan, Lina. Ya, bagus ya. Ini juga letak astronomis nih, bisa kita lihat di sini ya. Nanti kalian juga pelajari letak 6 derajat lintang utara itu di mana garisnya ya. Ini untuk utara berarti di sini ya, utara. Kalau selatan berarti di sini. Kalau barat berarti sini. Kalau timur berarti di sini ya. Terus selanjutnya ini implikasinya untuk garis lintang, karena astronomis itu berhubungan dengan garis lintang ya. Coba bacakan, Mina. Ya bagus ya. Ini untuk implikasi garis lintang, ini untuk garis bujur ya, bisa dibacakan. Ini Bayu, bacakan. Ya, letak geologis Indonesia. Nah, ini letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di dalamnya. Ya, ini adalah implikasinya ya. Ini implikasi karena di Indonesia banyak gunung api, sering terjadi gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu terjadi karena adanya letusan gunung api. Nah, di sini bisa lihat kalian ya, ini ketika terjadi, ini setelah terjadi gempa bumi ya, seperti ini. Gempa bumi karena adanya letusan gunung api. Nah, di sini juga ini untuk gempa tektonik ya. Itu tektonik itu karena adanya pergeseran kulit bumi ya. Ya, terima kasih ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya bagus. Nah, dijawab sama Indah ya. Indah coba jawab. Ya bagus, pinter-pinter anak ibu ya. Sekarang ibu bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Nanti kalian presentasikan ya. Ya, sekarang kalian presentasi satu kelompok ke depan.
Ya, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Coba ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, bagus. Nanti ya. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Siapa yang mau mengungkapkan ini kesimpulan? Ya, bagus. Indah bagus. Bayu bagus, pinter-pinter anak ibu ya. Bagus, terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang lokasi atau kondisi geografis kondisi alam Indonesia ya, yang dimana kondisi geografis itu mempengaruhi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya ya. Untuk letak astronomis itu implikasinya terhadap waktu ya di Indonesia, dan geologis juga implikasinya terhadap keadaan wilayah Indonesia berdasarkan batuan ya, berdasarkan di Indonesia itu banyak gunung sehingga banyak terjadi gempa ya. Ya, terima kasih. Ini tugas untuk hari ini kerjakan individu ya. Ini ibu kasih tugasnya. Setelah selesai kalian kumpulkan. Ya, sudah selesai. Boleh dikumpulkan. Pembelajaran berikutnya tentang flora dan fauna di Indonesia ya, kalian siapkan. Jangan lupa kalian belajar nanti untuk pertemuan berikutnya kita belajar flora dan fauna ya. Terima kasih waktunya hari ini anak-anakku ya, kalian pintar-pintar semua. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau memimpin doa? Ya, boleh sekarang. Indah, nggak apa-apa. Indah boleh ya. Ya, sudah. Terima kasih Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih. Sudah ya, ya Bu? Ya, Bapak sudah. Halo. Baik, terima kasih Ibu Tirani Turaningsih sudah melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka uji komprehensif. Ya, saya mulai ya, Ibu. Ya, Pak. Sebagai penguji kedua, saya mau memulai beberapa pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan yang perlu untuk disampaikan kepada Ibu Tirani Turaningsih. Yang pertama adalah tentu kabar baik ya Ibu Tirani. Bagaimana kabar? Baik Pak. Halo. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Sehat Ibu? Pak, alhamdulillah. Hanya saya lihat Ibu Tirani ini kurang semangat. Mungkin saya grogi Pak. Kurang semangat ya. Ya, terlepas dari hal itu, Ibu kurang semangat kelihatan dalam proses pembelajaran mulai dari awal hingga akhir ya. Ya. Nah, saya kira dipahamilah kalau pada saat ini Ibu grogi karena mungkin di hadapan Ibu bukan siswa, tetapi penguji yang akan memberikan masukan atau menilai bagaimana penampilan Ibu dalam proses pembelajaran. Tapi harusnya Ibu keluar dari zona itu. Tetap Ibu harus sebagai guru yang berwibawa, guru yang ceria, guru yang mempesona di hadapan siswanya. Meskipun pada kesempatan ini di dalam uji komprehensif itu tetap harusnya Ibu tunjukkan sebagai guru yang profesional ya. Oke, selanjutnya Ibu Tirani Turaningsih di dalam melaksanakan proses pembelajaran tentu ada persiapan-persiapan yang Ibu harus persiapkan ya. Pak. Apa saja Ibu persiapkan dalam proses
sebelum melaksanakan proses pembelajaran? Ya, saya mempersiapkan RPP, Pak. Terus bahan ajar, terus media, Ya. terus LKPD sama penilaian, Pak. Ya. Ada 5 ya set, ada 1 set Ya, Pak. perangkat. Ya, saya mulai dari RPP Ibu. Ibu dalam mengembangkan RPP-nya, bagaimana Ibu mengembangkan RPP yang berorientasi pada high order thinking skill, dilihat dari aspek penyusunan indikator. Di mana letak Ibu menentukan bahwa ini RPP sudah berbasis HOTS? Silakan dijawab. Ya, ini untuk indikator saya mengambil dari menganalisis kompetensi inti sama kompetensi dasar. Nah, indikatornya dilihat jika ada berbasis HOT itu dilihat dari KKO-nya, Pak, atau kata kerja operasional. Di sini saya menggunakan kata kerja operasional menganalisis, Pak. Menganalisis kondisi letak astronomis Indonesia, Pak. Menganalisis implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi. Apakah klasifikasi kognitif menurut Bloom itu hanya pada dilihat pada kata kerja menganalisis, Ibu? Tidak, Pak. Apakah hanya itu? Tidak, Pak. Iya, yang lain apa saja? Mengevaluasi, Pak, menguraikan, mengidentifikasi, ya. Apalagi? Mencipta. Ya. Nah, di sini ya, oke. Jadi kan zona pergerakan terdekat itu artinya apa? Halo? Ya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Pada kegiatan-kegiatan ini untuk yang ada kegiatan. Oke. Nah, oleh karena itu. Baik, Ibu. Ibu siapa namanya? Tirani Turaningsi. Di dalam materi ajar itu ada yang kita kenal dengan istilah fakta, ada konsep, dan ada prosedur ya, Ibu? Ya, Pak. Halo? Ya. Ya. Tadi saya melihat media yang Ibu tampilkan terkait dari materi yang Ibu bawakan. Yang manakah yang di situ yang Ibu anggap fakta, yang mana yang dianggap konsep, dan yang mana prosedur? Fakta berarti Bapak tadi saya memperlihatkan foto-foto kejadian gempa bumi, Bapak, kalau fakta. Ya, fakta itu. Ya. Ya. Kalau konsep mungkin pengertian-pengertian dari letak astronomis, letak geologis, dan letak geografis, Pak. Ya. Yang seperti apa? Catatan anekdot. Terakhir Ibu Tirani Turaningsi, saya tadi melihat di akhir proses pembelajaran yang Ibu lakukan, saya tidak melihat Ibu melakukan evaluasi kepada peserta didik. Kenapa tidak dilakukan? Tadi evaluasinya tertulis, Pak. Saya tadi tertulis. Ya. Ada membagikan. Tertulis. Ya. Tertulis ya. Ya. Ini Ibu melaksanakan pembelajaran daring atau luring? Ini luring, Pak. Luring ya? Ya. Konsepnya luring. Ya.
Oke, bagaimana membedakan Ibu perangkat yang dilakukan, yang Ibu buat pada saat luring dengan daring? Kalau dari RPP, Contoh Pak, misalnya, ya, ya, kalau di RPP, Pak, di sana ada kita melakukan pembelajaran itu di Zoom atau di Gmeet, Pak. Melihat dari sana, Pak, di langkah-langkah pembelajarannya. konten materinya Oke, nah sekarang dalam bentuk apa itu Ibu? kesesuaian penilaian Anda Eh, dengan Apakah Kalau luring itu hard copy atau soft copy? kalau sama, Pak, kalau luring juga kalau luring juga kan saya membuat PowerPoint. Saya akan membuat PowerPoint, Pak. Ya. PowerPoint itu saya tampilkan lewat proyektor, Pak. Kalau untuk daring, saya langsung. Kalau daring? Oke, juga ini pada yang digunakan. Misalnya indikator ini, ya. Seperti apa? Kalau daring gimana, Bu? Di mana ditampilkan? Ya, Pak. Oke, silakan. Kalau daring ditampilkan di mana? Kalau daring langsung di share screen, Pak. Oh ya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Kirani Traningsi. Saya kira beberapa hal yang tadi diberi masukan mohon untuk dievaluasi ya Ibu. Mulai dari bagaimana mempersiapkan perangkat, bagaimana melaksanakan pembelajaran, apakah perangkat itu dilaksanakan atau tidak, dilakukan atau tidak, ya tentu harus dievaluasi secara menyeluruh. Saya kira demikian dari saya Ibu Tirani Traningsi. Terima kasih, sukses. Saya kembalikan ke penguji pertama Bapak Dr. Muhammad Syukur. Ya, terima kasih Bapak. Baik, baju baru. Mantap, Timnas. Silakan Pak. Terima kasih Pak Syahid atas kesempatan diberikan. Ibu siapa ini? Ibu Tirani Traningsi, Pak. Tirani ya. Saya sudah menyimak Ibu tadi mengajar dan menyimak juga jawaban dari Ibu Tirani terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji, khususnya Pak Syahid ya. Kan apa yang dikemukakan oleh Pak Syahid di kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, saya tidak mendengar ya Ibu menyampaikan adanya penilaian yang dilakukan, sehingga nanti siswa tiba-tiba kaget Ibu melakukan penilaian proses, menilaikan penilaian akhir ya. Iya, Pak. Karena tidak disampaikan, nanti kaget siswa. Seharusnya kegiatan pendahuluan itu disampaikan setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, sampaikan bahwa hari ini kita guru akan menilai Anda si keterampilan, si sikap, dan pengetahuan. Iya Pak, ya. Kemudian Bu Tirani, dalam tujuan pembelajaran, seorang guru profesional itu juga dituntut untuk menampilkan adanya unsur ABCD di dalam tujuan pembelajaran. Coba tunjukkan ke saya, ada enggak unsur ABCD dalam tujuan pembelajaran yang Ibu buat? Ya, ada Pak. Di tujuan pembelajaran ada A-nya itu audiens. Audiens itu di mana peserta didik, Pak. Terus B-nya behavior, itu siswa dapat menganalisis, Pak. Terus condition itu di mana setelah pembelajaran dengan menggunakan
PBL, nah itu untuk condition, dan untuk degree-nya itu dengan benar, Pak. Oke. Bu Tirani, Ya, Pak. seorang guru profesional juga dituntut untuk menggunakan atau di dalam desain pembelajarannya itu harus ada unsur tipek. Ya, Ada Pak. enggak unsur tipek dalam pembelajaran? Saya ada, Pak. Di situ saya menampilkan PowerPoint itu, Pak. Itu unsur tipeknya. Hanya itu? Ya, Pak. Apakah hanya itu, Bu? Terus saya anak-anak kan ke sekolah boleh membawa HP sekarang, Pak. Jadi mereka mencari informasi di internet, Pak. Guru saya juga mencari informasi di internet, anak-anak juga seperti itu, Pak. Oke. Apakah dalam pengembangan materi Ibu sudah menggunakan hasil-hasil penelitian? Ya, Pak. Hasil-hasil penelitian terkait? Ya, saya membuat kerangka pembelajaran itu berdasarkan observasi yang saya lakukan di sekolah saya, Pak. Dari mulai bagaimana karakteristik anak, terus keadaan sarana dan prasarana sekolah, dan itu, Pak. Maksud saya itu materi ajar itu, Ya. ada ndak diambil dari hasil-hasil penelitian, baik penelitiannya Ibu kalau ada maupun penelitian orang. Karena materi itu, Ya. karena dari hasil penelitian itu tergambar perkembangan terkini terkait dengan keilmuan kita. Ada ndak? Ya, ada, Pak. Saya konsultasi dengan guru IPS lain juga, yang saya kan mengajar di kelas 8, kelas 7, bagaimana kemajuan siswa dalam materi tentang Indonesia, Pak. Ini kan saya kondisi alam Indonesia. Jadi apa-apa saja yang harus saya tuangkan di RPP saya untuk materi yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya, Pak. Baik. Sebenarnya bukan itu yang saya maksud. Ya. Bagaimana Ibu menggunakan hasil-hasil penelitian dari jurnal untuk dijadikan materi pembelajaran? Ya, berarti dilihat dari karakteristik siswanya, Pak. Dalam penelitianmu ini gimana posisinya itu teori adil, ya? Oke, saya lanjutkan. Saya menguji juga di soal. Iya, Bapak. Bu Tirani, Iya, Pak. dalam pembelajaran seorang guru itu harus senantiasa membelajarkan HOTS, ya? Iya, Pak. Apakah pembelajaran HOTS itu hanya nampak dari penilaian yang dilakukan? Tidak, Pak. Ataukah ada tempat lain bisa kita temukan? Ya,
Itu ada Pak Silakan. bukan hanya di evaluasi saja atau di penilaian saja, tapi ada juga nampak di indikator pencapaian kompetensi, di tujuan, di langkah-langkah, di bahan ajar Pak, di LKPD juga ada Pak. Apakah Ibu mempesona? Guru yang mempesona? Guru mempesona Pak menurut saya. Apakah sosok Kirani ini sosok guru yang mempesona? Menurut saya mempesona Pak, selalu ditunggu-tunggu sama anak-anak di sekolah Pak. Sekarang juga selalu menanyakan saya Pak. Kemana Ibu Tirani nggak masuk? Ya, kenapa Ibu ditunggu-tunggu? Karena mungkin saya murah senyum Pak. Saya senyum terus saya sayang sama anak-anak. Karena mungkin cita-cita saya memang jadi guru Pak. Jadi saya memang senang sama anak-anak, saya sayang sama anak-anak. Jadi di kelas itu ya saya jadi siswanya bisa aktif gitu kalau bersama saya Pak. Bisa ngobrol gitu Pak sama anak-anak. Tadi gitu Pak. Baik, Bu Tirani, yang terakhir. Ya. Apakah profesi guru bagi Ibu adalah sebuah panggilan jiwa? Ya Pak, panggilan jiwa Pak. Jika misalnya Ibu diperhadapkan suatu kondisi, Ya. di mana suatu hari misalnya Ibu harus mengajar jam 7 pagi. Tiba-tiba sebelum jam 7 pagi datang telepon dari orang tua, sakit keras dan meminta Ibu untuk menjenguknya saat itu. Apa pilihanmu? Apa yang Ibu lakukan? Ya begini Pak, saya datang dulu ke sekolah karena memang sekolah saya dekat kan Pak, tinggal nyebrang aja dari sini. Jadi saya datang dulu ke sekolah. Saya datang dulu ke sekolah, terus meminta izin, terus ngasih tugas, ngasih RPP saya sama sama guru yang IPS juga Pak. Nanti saya kasih tugas dan ke anak-anak ya, karena sebelumnya saya jangan sampai kalau tidak ada keperluan yang mendesak, saya tidak boleh tidak masuk ke kelas Pak, harus. Jadi ketika saya ada sesuatu yang mendesak, saya bisa izin dan memberikan tugas atau meminta bantuan sama teman untuk mengajar di kelas saya, memberikan RPP yang telah saya buat semalam Pak. Dan saya menjenguk dulu ibu saya, dan setelah itu saya bisa berkonsultasi dengan guru yang mengajar di sana, bagaimana bisa lewat telepon, bisa lewat WA Pak. Oke, baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih Bu Tirani. Terima kasih Pak Said atas kesempatannya. Baik Pak. Ibu Tirani? Iya Pak. Sudah bisa keluar? Oh iya, sudah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Salam warahmatullahi wabarakatuh.